Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Dermaga kasih Tuhan. Shalom saudaraku. Hari ini kami masih berada di pantai Banyumilir Lovina Denpasar Utara. Ada sebuah dermaga berdiri dengan kokoh di tepi pantai. Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata dermaga adalah bandar, cerocok, kade, pangkalan, sandaran, atau kata yang sering kita dengar adalah pelabuhan. Fungsi dermaga sendiri adalah tempat kapal berlabuh atau bersandar. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan sejauh apapun kapal berlayar, dia akan tetap berlabuh di dermaga. Pemazmur menceritakan tentang kisah orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yahweh dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, tahukah kita bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita seperti orang-orang yang sedang mengarungi lautan dunia ini dengan kapal kehidupan kita, menjalani kehidupan rumah tangga kita, mengembangkan usaha, bekerja, mengejar cita-cita, dan lain sebagainya. Dan di atas semua itu kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita terlalu menikmati rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, dan studi kita, hingga kita melupakan Tuhan yang telah menolong kita. Dan Tuhan mengizinkan datang angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya, mengangkat kapal atau perahu kehidupan kita, yang kemudian diizinkan turun, hingga jiwa kita merasa hancur, kita pusing, kita habis akal, tidak tahu harus berbuat apa. Itu Tuhan izinkan agar kita ingat siapa pemilik hidup kita. Di saat-saat yang terjepit, manusia kembali ingat kepada Tuhan dan mulai berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Maka Tuhan yang penuh dengan kasih akan turun tangan untuk menolong mereka dalam kesesakan mereka dan memberikan mereka ketenangan, sehingga manusia bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan yang menuntun mereka kepada dermaga atau pelabuhan
kasih Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, kita boleh saja menikmati setiap berkat Tuhan, tetapi jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita lupa kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Jangan sampai ketika badai kehidupan datang, kita baru ingat kepada Tuhan. Sebelum badai itu datang, terus ingat untuk kembali kepada dermaga kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kita menikmati berkat Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dan jadikan Tuhan selalu dermaga tempat kita berlabuh, tempat kita selalu menaruhkan pengharapan penuh. Percayalah, hanya Tuhan Yesus tempat yang paling aman untuk berlindung dari badai kehidupan dunia ini. Bukan kekayaan kita, bukan keluarga kita, hanya nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kalau dalam setiap keberhasilan, dalam setiap kesuksesan, dalam setiap berkat-berkat Tuhan, kami lupakan Tuhan. Kami terlalu menikmati kesenangan dunia hingga kami melupakan Engkau. Kami tidak setia lagi kepada Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa setiap kasih, setiap berkat adalah anugerah Tuhan, dan kami tidak boleh melupakan Sang Pemberi berkat, yaitu Engkau sendiri. Hari ini kami bertobat di hadapan Tuhan, dan kami mau kembali lagi kepada dermaga kasih Tuhan, pengharapan jiwa kami. Di situ kami menemukan keteduhan, ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terus bawa kami dekat kepadamu di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Tapi satu hal kami tahu, kami punya dermaga kasih, tempat kami berlabuh, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di tengah menikmati berkat Tuhan dan kesuksesan hidup, ingatlah ada dermaga kasih Tuhan yang selalu menantikan kita berlabuh padanya. Tuhan Yesus memberkati.